Bos, udah lihat profil? Salah medianya sih ya, bos nambahkan cuma logo doang kan, kita nambahkan medianya salah bos. Dalam ayah. Anak gue bu satu. Sebelah sini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di acara webinar dengan tema menjadikan generasi milenial yang kreatif, inovatif, dan produktif di era pandemi. Sambil menunggu yang lain masuk, saya mau membacakan CV untuk pemateri kedua, yang setelah tadi pemateri 1 yang menjelaskan materi tentang seninya, dan untuk yang selanjutnya ini yang akan disampaikan oleh Ibu Nunun Nurhasana, SMMM Siti, dan saya akan membacakan CV-nya. Pendidikan 2018 sampai dengan 2020 S2, Magister Manajemen, STIE Ganesha Jakarta. 2014 sampai dengan 2018, Institute of Economic Studies, Dr. K.S. Mutakin, Purwakarta. 2011 sampai dengan 2014, SMA 1 Darangdan, Purwakarta. 2006 sampai dengan 2011, SMP 3 Darangdan, Purwakarta. 2002 sampai dengan 2008, SD 2 Sadar Karya, Purwakarta. Activities itu pertama, volunteer Aman Palestina cabang Purwakarta, volunteer sedekah rombongan cabang Purwakarta, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Pengalaman pekerjaan 2020 itu Relation Officer di Cakra Kusuma Indonesia School of Parenting Jakarta. 2019 Seminar Lecture in LP3I College Purwakarta sebagai dosen mata kuliah Smart Entrepreneurship dan dosen mata kuliah Karakter Building. Di 2016
sebagai sekretaris ofisial permana tinggal di salah satu komunitas perfilman Purwakarta. Organizer pertama, Ketua OSIS SMP Negeri 3 Darangdan periode 2009 sampai dengan 2010. Kedua, anggota MPK SMA 1 Darangdan tahun 2013. Ketiga, Ketua Ikatan Remaja Masjid Desa Sadar Karya 2011-2015. Sekretaris IKA Semansada 2019 sampai dengan sekarang. Kelima, anggota panitia AD KOC Millennials STIE Ganesha Jakarta. 7. Ketua Penyelenggara Proceeding 1 dan 2 STIE Ganesha Jakarta 2019. 8. Sekretaris Tim Buku Panduan Tesis STIE Ganesha Jakarta 2019 sampai dengan 2020. Dan yang terakhir, pembimbing Pokjayan Genre Purwakarta. Mungkin sebelum saya dipersilakan kepada pemateri, mungkin saya menanyakan kabarnya. Bagaimana kabarnya, Teh? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Gimana Teteh Ima sendiri? Alhamdulillah baik. Mungkin kayaknya enaknya manggil ke Teteh itu Teteh atau Ibu gitu. Tante. Mungkin panggilannya enaknya Teteh ya, biar kayak Boleh. pantaran gitu. Gak seumuran ya? Iya, betul sekali. Mungkin saya persilakan Teh untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih banyak ya. Teman-teman semuanya di sini saya lihat milenial sekali ya. Anak-anak pada millennials. Sebelumnya saya lihat dulu, mungkin ada yang sedikit saya kenal. Ada satu orang di sini ternyata yang saya kenal ya. Iya, tapi bukan moderatornya. Ini salah satunya kayaknya teman saya, seangkatan saya, Bapak Rizwan. Bisa saya menyapa? Bapak Rizwan ada? Ya, ada. Oh, hadir. Oke, ini juga salah satu teman saya, satu angkatan saya, dan alhamdulillah dia juga jadi sosok millennials yang inspiratif ya. Sudah di usia mudanya ketika beliau waktu dulu kuliah juga menjadi seorang guru ya. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya sih saya malu ya kalau misalkan tadi disandingkan dengan siapa yang tadi tuh Pak Anggi ya. Pak Anggi sangat luar biasa sekali ya. Dia dosen di beberapa tempat ya, ngajar juga. Hampir tadi saya baca, saya dengerin tuh ada sekitar 14 ya, 14 sekolah ya, dia ngajar di situ. Wah, luar biasa sekali. Itu sosok sangat inspiratif sekali ya. Berbeda dengan saya ya, teman-teman semuanya, mungkin saya di sini akan bilang kita agak seumuran lah ya. Saya kelahiran 95 dan genap usia saya saat ini 26 tahun. Jadi masih beda-beda tipis lah sama teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin antara saya dengan kalian itu cuman perbedaannya satu, saya lahir duluan dan kalian tuh belakangan. Tapi kayaknya sih ya untuk masalah millennials, generasi selenials dan lain sebagainya kita kayaknya masih bisa diadu lah ya. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya saya akan membuka dulu sedikit di sini ya tentang judul yang akan saya bawakan pada kesempatan sore hari ini. Di sini saya dikasih tema, ya sesuai dengan tema saja saya ngambil menjadi generasi milenial yang kreatif, inovatif, dan produktif di era pandemi. Ini tema yang sangat-sangat begitu berat ya teman-teman. Di sini udah ada kata milenial, udah ada harus kreatif, harus inovatif ya, ditambah produktif. Apalagi di era pandemi, secara logika kita berpikir bahwa aduh, jangankan jadi milenial, jangankan jadi remaja yang kreatif, jangankan jadi remaja yang inovatif, produktif. Misalkan ya, di era pandemi kayak gini, kerjaan gua cuma tidur doang. Jadi kaum rebahan ya. Ini tuh udah kayak udah nggak bisa dipungkiri di era pandemi kita udah ngalamin banyak banget ya kejadian
mungkin ya teman-teman ada yang kehilangan, dari teman-teman ada yang memang pernah merasakan positif COVID ya. Begitupun dengan saya. Sulit sekali ya bagi teman-teman ya, sulit sekali kita kayak berdamai dengan diri kita sendiri di era pandemi seperti ini. Jangankan untuk misalkan menjadi seseorang yang kreatif, untuk menjadi seseorang yang tangguh ya secara mental di era pandemi pun sulit gitu. Tapi tidak berarti kita nggak bisa. Nah, makanya tema hari ini adalah menjadi generasi milenial yang kreatif, inovatif, dan produktif. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya tema kali ini tuh milenial itu kurang cocok bagi teman-teman semuanya. Karena saya rasa kalau diruntut ya, dalam teorinya teman-teman kayaknya kelahiran 2000-an ini udah tidak termasuk dalam millennials ya. Jadi saya akan mengkerucut sedikit ya, biar teman-teman agak sedikit paham dan terbuka dari kata milenial itu sendiri ya. Nah teman-teman, generasi kita itu diawali ya, pada tahun 1946 sampai 1964 itu kita bisa dikenal dengan baby boomer ya. Baby boomer ini adalah orang-orang ya, orang-orang mungkin saja kalau di kehidupan kita itu adalah nenek kakek kita. Ya, nenek kakek kita yang notabene mereka itu hidup di zaman 1946 alias mereka itu hidup di zaman kemerdekaan ya, di zaman Indonesia pada saat merdeka. Maka dari itu mereka mempunyai banyak sifat ya, di antaranya dia pekerja keras ya, dia juga sebagai sosok pemimpin yang baik ya, bahkan mereka itu sangat erat dengan komitmennya ya. Mereka juga kompetitif ya, tidak suka dikritik. Jadi ketika kita tahu ya kalau zaman-zaman dulu dan ada juga ya doktrin dari orang tua kita bilang bahwa nah, kalau misalkan di sekolah harus ini, harus itu, harus ranking 1, harus ini, harus itu. Nah, itu adalah pola baby boomer. Ya, di zaman baby boomer itu mereka serba semuanya kompetitif. Segala sesuatu harus berkompetisi. Ya. Sementara lahirlah setelah baby boomer itu adalah generasi X, teman-teman semuanya. Nah, generasi X di sini adalah ketika orang tua kita bisa dibilang orang tua teteh sendiri ya lahir 1965 sampai 1980-an. Itu generasi X. Nah, generasi X ini lebih dari baby boomer pemikirannya. Dia udah mandiri, dia tetap bekerja keras gitu kan. Tapi ada salah satunya mereka tuh berorientasinya tuh pada karir. Mungkin kalau teman-teman masih punya orang tua yang kelahiran 1965 akan berpikir bahwa nanti masa depan kamu yang paling baik, yang paling bagus itu adalah menjadi seorang PNS. Ya, jarang sekali orang tua yang bilang, "Nak, terserah kamu. Mau jadi apapun kamu, Mama dukung," misalkan. Untuk generasi X ini. Karena mereka itu orientasinya itu pada karir, tapi karir yang memang sudah tergambarkan dengan jelas gitu kan. Kemudian mereka juga fleksibel. Nah, teman-teman, kemudian mahir juga dalam teknologi. Karena di sini juga udah pada tahun 1980-an teknologi udah masuk ya. Nah, kemudian masuklah di sini kita di tema kali ini yaitu generasi milenial, teman-teman semuanya. Nah, generasi milenial ini adalah generasi kelahiran dari 1980-an sampai dengan 1995. Artinya saya masih masuk ke dalam generasi milenial alias generasi Y. Ya, tahun lahir terakhirnya itu adalah tahun 95. Mungkin saja tadi juga Bapak Anggi juga masih masuk generasi milenial ini, generasi Y. Nah, kalau misalkan generasi Y ini, mereka itu adalah mahir sekali dalam bidang teknologi. Ya, mereka itu punya keinginan tahuan yang tinggi. Ya, mereka punya percaya diri. Ya, tapi ada kekurangan di generasi ini. Ya, bahkan dari sebagian mereka atau bahkan keseluruhan malas ya, main ponsel terus ya, terus rentan juga kayak aktivitas terserang depresi, kemudian dia juga ada yang namanya gangguan kecemasan. Nah, setelah generasi milenial ini ya adalah satu generasi lagi yang terakhir di bawah milenial yaitu generasi Z. Nah, teman-teman semuanya yang usianya yang kelahiran dari 97 sampai 2000-an ini sangat cocok masuknya adalah generasi Z atau Gen Z atau bisa dibilang Igen.
teman-teman yang ada di sini tuh orang-orang yang tidak pernah mengenal kehidupan itu tanpa teknologi. Ya. Generasi yang selalu ambisius, bahkan selalu mahir digital. Ya. Anak kecil aja sekarang, yang kelahiran sekarang itu udah bisa pegang gadget, udah bisa balas chatting, udah bisa mengoperasikan komputer, udah bisa main game, ML lah, dan lain sebagainya. Itu adalah generasi-generasi Z setelah generasi milenial. Nah, tapi ya kekurangan daripada generasi ini adalah kita merasakan bahwa mereka itu sering banget menghabiskan waktu sendiri. Jadi me time-nya itu keterlaluan, kelebihan ya. Kemudian dia juga sama seperti generasi Y ya, generasi milenial, mereka juga rentan terkena yang namanya depresi dan juga anxiety. Anxiety itu sama dengan gangguan kecemasan. Ya. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita melihat di sini saya punya 5 tipe generasi milenial Indonesia. Ternyata ada sebuah survei yang menyebutkan ya ada 5 tipe generasi milenial di Indonesia ini. Yang pertama ada nerd milenial. Nah, nerd milenial ini adalah mereka yang termasuk ke dalam golongan milenial secara fisik dan umur. Secara fisiknya memang udah usianya misalkan 26 tahun, 25 tahun, 24 tahun itu secara umur dan secara fisik juga sama. Itu nerd milenial. Nah, kalau misalkan yang kedua ada true milenial. Jadi true milenial ini adalah orang yang benar-benar milenial banget. Ya. Asli milenial dari umurnya ya, dari kelakuannya ya, sampai dari semuanya itu adalah true milenial. Ya. Kemudian di sini yang ketiga adalah mass milenial. Ya. Di sini mass milenial itu adalah tipe-tipe yang di tengah-tengah. Ya, teman-teman semuanya. Tipe di tengah-tengah mereka milenial tapi tidak mencirikan bahwa mereka itu milenial. Nah, yang paling banyak sekarang ya tipe yang keempat yaitu tipe alay milenial. Dari katanya aja udah ada kata alay ya. Jadi mereka itu sangat melek teknologi ya dan sangat terkait di kehidupan media sosialnya. Mereka itu selalu ada media sosial. Ya, biasanya itu mereka akan selalu membagikan story ya. Apapun itu kegiatan mereka, aktivitas mereka. Nah, ini udah masuknya itu ternyata di penelitian itu adalah alay milenial. Ya. Dan yang kelima adalah anti milenial. Ini anti milenial bahkan ada sekitar 18,90% ya, hanya fisik dan umurnya saja dia masuk ke dalam golongan milenial, tapi tidak dengan yang lainnya. Nah, teman-teman semuanya beruntut kepada tema kali ini, terus muncullah pertanyaan, di mana kenapa sih kita harus menjadi milenial yang kreatif, inovatif, dan produktif? Yang pertama yang akan ingin saya jelaskan kepada teman-teman adalah pertama, masa depan Anda itu di tangan kita sendiri, ya, bukan di tangan orang lain. Itu adalah alasan yang menjadi alasan konkret kenapa kita harus menjadi seseorang yang kreatif. Ya, yang kreatif, inovatif dan produktif. Masa depan itu ada di genggaman kita. Ya. Segala sesuatu yang bisa menjadikan kita sukses di masa depan, ya. Itu 95% ada di dalam diri kita. Yang 5% itu adalah di lingkungan. Artinya tetap teman-teman, sukses atau tidaknya sukses, ya teman-teman itu ditentukan oleh diri sendiri. Jadi jangan berpikir bahwa saya mah gampang, masa depan saya mah pasti cerah. Orang misalkan orang tua saya itu punya banyak tanah, punya banyak kekayaan, dan itu tuh nggak akan habis 7 turunan. Hello teman-teman semuanya. Sekarang itu teman-teman gak harus punya banyak uang untuk bisa menjadi sukses. Ya, di awal teman-teman merintis karir tidak harus semuanya berlandaskan dengan uang. Ya, melalui ilmu pengetahuan akan menjadikan uang. Ya, melalui pengalaman akan menjadikan uang. Dan bahkan skill teman-teman itu akan menghasilkan uang. Jadi tidak semua hal di dunia ini bisa langsung tiba-tiba harus ada uang bisa jadi sukses. Tidak seperti itu. Karena lebih baik teman-teman punya ilmu daripada teman-teman punya uang.
Kalau teman-teman punya uang tapi tidak bisa memanfaatkan uang tersebut dengan baik, dengan bijak, maka akan habis. Sementara kalau teman-teman punya ilmu yang bermanfaat dan teman-teman gunakan, itu akan menjadi sesuatu ya yang akan mengantarkan teman-teman kepada masa depan. Yang kedua, Tuhan itu sama memberikan waktu ya kepada kita itu 24 jam sehari semalam. Artinya waktu saya, waktu teman-teman, waktu Kak Ima di sini sama-sama 24 jam. Ya, sama-sama. Bedanya cuman waktu saya yang 24 jam ini saya gunakan untuk apa? Waktu Kak Ima yang 24 jam ini Kak Ima gunakan untuk apa? Jadi hanya tergantung kepada teman-teman itu menggunakan waktunya untuk apa. Nah, yang ketiga, kita tidak bisa menunggu, teman-teman. Sementara waktu itu akan tetap berjalan. Ya. Kita di dunia ini tidak tahu usia sampai kapan. Ya. Dikasih sama Allah, ya usia itu sampai usia berapa puluh tahun kita nggak tahu. Atau mungkin saja kita udah stuck gitu kan. Di usia 25 udah Allah ambil. Atau misalkan ada yang memang tidak sampai usia segitu gitu kan. Nah, kita nggak bisa nunggu. Kalau misalkan kita nggak jadi milenial yang kreatif, inovatif, dan produktif, mau jadi apa kita? Ya. Kemudian yang keempat adalah hidup hanya sekali. Manfaatkan waktu muda sebaik mungkin. Nah, teman-teman semuanya, di sini ya saya pengen bilang sama teman-teman bahwa benar ya, yang namanya masa muda itu hanya terjadi satu kali seumur hidup kita. Masa-masa di mana mulai kita terjun ke masyarakat, masa-masa di mana mulailah kita bilang bahwa dari usia 17 tahun ya sampai titik 25 tahun misalkan, kita merasa bahwa waktu itu akan semakin singkat ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin ya. Manfaatkan sebaik mungkin di masa muda ya. Di masa muda kita cari ilmu sebaik mungkin, kita ambil peluang yang ada di depan mata kita menjadi apa yang kita inginkan ya. Kita belajar banyak hal. Jangan sampai di kemudian hari ketika kita misalkan menikah, kemudian mempunyai anak, itu akan menyesal karena saya tidak bisa memanfaatkan waktu muda saya dengan sebaik mungkin. Nah, yang kelima, kamu itu adalah tokoh utama di perjalanan kehidupanmu. Ya, tidak ada tokoh utama selain kamu dalam kehidupan kamu sendiri. Jadi, ya, ciptakanlah, bentuklah image kamu, bentuklah diri kamu yang dengan versi terbaik. Jangan sampai merasa bahwa saya tuh nggak bisa jadi yang terbaik gitu. Nggak seperti itu. Nah, kemudian teman-teman semuanya, nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman untuk menjadi seseorang yang kreatif dan juga inovatif. Oke, yang pertama adalah teman-teman harus punya misi, ya, punya visi, misi masa depan itu yang realistis. Nah, teman-teman semuanya, banyak sekali orang di luar sana yang bermimpi A, B, C, D, ya, sampai Z. Banyak banget orang yang bermimpi. Tapi kadangkala mereka itu bahkan jatuh dengan mimpinya sendiri. Ya. Bahkan ada orang yang memang sampai tidak bisa mewujudkannya. Nah, teman-teman ketika memiliki visi hidup yang akan teman-teman jalani, haruslah yang realistis. Mungkin teman-teman akan menuliskan list, saya pengen punya penghasilan 10 juta per bulan. Itu masih realistis. Tergantung dari misalkan, teman-teman nantinya akan menjadi seorang pengusaha kah, atau teman-teman akan menjadi seorang pekerja dengan istilahnya dengan gaji yang besar, itu realistis. Tapi ketika teman-teman mempunyai mimpi yang memang tidak bisa diwujudkan, jangan sampai ya. Contohnya, saya pengen suatu hari nanti menikah dengan pangeran Arab. Nah, itu agak sedikit tidak realistis, apalagi kalau kita nggak punya orang dalam
Nah, seperti itu contohnya. Yang kedua adalah kaya akan ide kreatif. Nah, teman-teman semuanya, hal yang bisa teman-teman lakukan adalah memulai segala sesuatunya untuk menjadi milenial kreatif itu dari hal-hal yang kecil. Nah, karena berhubung saya di sini concernnya pendidikan saya di manajemen, kemudian saya juga ada usaha, jadi saya akan sedikit mengkaitkannya adalah dengan kewirausahaan, dengan menjadi seorang milenial yang bisa berwirausaha. Nah, mungkin aja kalau misalkan di sini teman-teman ada yang memang jago jualan atau memang hobi jualan atau bahkan ingin jualan, teman-teman bisa mengembangkan kayak ide kreatif teman-teman itu melalui dagang, ya, melalui kewirausahaan. Dari mulai hal-hal terkecil, menjadi seorang reseller kah, atau menjadi seorang agen, kemudian distributor kah, ya. Syukur-syukur nanti suatu hari nanti teman-teman bisa menjadi seorang pengusaha. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus bisa pintar mengelola keuangan. Ya, milenial yang kreatif, inovatif, dan produktif itu sudah pasti harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Artinya, ketika teman-teman mendapatkan suatu peluang ya untuk bisa menghasilkan uang, teman-teman harus bisa mengelola uang itu. Tidak dihambur-hamburkan ke dalam sesuatu hal yang mubazir. Ya. Jangan mentang-mentang saya itu kan hidup di zaman milenial, saya juga termasuk milenial yang alay gitu kan. Akhirnya teman-teman itu menjadi seorang milenial yang hanya konsumtif, bukan produktif, yang hanya membuang-buang tanpa menghasilkan. Ya. Kemudian teman-teman juga harus percaya diri mengambil sebuah resiko. Ya, karena menjadi milenial yang kreatif, inovatif, dan produktif itu, dia itu udah pasti percaya diri dengan apa yang dia miliki. Ya. Dan dia itu sudah tahu mana resiko yang harus diambil, mana misalkan suatu masalah yang tidak perlu, ya, dan mana misalkan sesuatu yang memang menjadi peluang. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah harus bisa membuka pikiran untuk wawasan baru. Jadi menjadi milenial itu harus open mind. Tidak kuno, tidak kolot, tetapi mampu menghargai perbedaan, ya. Jangan mentang-mentang sekarang merasa bahwa saya anak gaul, terus nggak mau dengerin nasihat orang tua, ya. Atau jangan mentang-mentang saya sudah punya penghasilan besar, penghasilan yang banyak, kemudian attitude-nya berkurang. Nah, tidak seperti itu. Tetap yang diutamakan menjadi seorang milenial yang produktif, inovatif, dan kreatif itu, ya, dengan menjadikan sosok diri teman-teman itu yang memiliki attitude. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, kalau misalkan di sini saya mungkin akan langsung saja ke sesi diskusi ya. Karena jujur aja materi yang saya bawakan ini sebenarnya tuh tidak tidak terlalu konseptual. Jadi saya akan mengajak teman-teman berdiskusi saja apa yang mungkin teman-teman mau diskusikan di sini, silahkan ya. Jadi di sini saya akan ada di sini ya menjadi seorang teknopreneur ya di era sekarang. Nah, teman-teman semuanya ada dari teman-teman yang mungkin punya cita-cita menjadi seorang pengusaha. Coba saya pengen lihat teman-teman yang lainnya. Saya mau nanya ke ada yang namanya Reva Rusmana. Atau mungkin Kang Reva? Tidak. Atau Teh Diana aja. Teh Diana FS. Atau di mute ini ya semua ya? Ini deh, Teh Siti Nur Latifah. Ya, iya Bu.
Oke. Assalamualaikum Teh Siti. Waalaikumsalam. Teh Siti mahasiswa atau dari masyarakat? Mahasiswa Bu dari STT. Oh, STT Wastu Kencana. Sekarang udah semester berapa? Mau semester 5. Mau semester 5. Kepikiran nggak sih menjadi seorang milenial yang kreatif, inovatif, dan produktif itu seperti apa? Tentang milenial yang kreatif, inovatif, dan produktif, menurut saya milenial yang bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Itu sih Bu, singkatnya. Oke. Teh Siti udah merasa di sini udah menjadi seorang milenial yang kreatif belum nih? Belum Bu, saya mah ngerasa diri saya itu masih terpaku ke konsepan yang ada gitu, yang dari dulunya. Jadi belum bisa mengembangkan dari diri saya sendiri. Cita-citanya jadi apa nih? Kalau Jangan ketawa. makin gede dia cita-cita makin bingung gitu. Oh, makin bingung. Makin gede bukan makin mengkerucut lagi, tapi makin bingung ya? Ya Bu, asli. Oke, sekarang ngambil jurusan apa ngomong-ngomong? Informatika. Oh, informatika. Udah tahu planning ke depannya bakal jadi apa? Ya udah tahu, tapi masih ya gitu, masih kayak banyak plan-plan, tapi bukannya malah makin menjurus, tapi malah makin buyar gitu. Oh, makin buyar. Makin buyar salah satu alasannya kenapa? Kayak nyadar skill sendiri gitu, kayak pengen di sini tapi kayaknya kurang deh skillnya, pengen di sini kayak kayaknya gak cocok nih gitu. Oh, oke. Masih ngerasa rendah di apa ya, kayak ngerasa merendah gitu. Iya. Tapi kalau merendah untuk meroket boleh sih, Kak. Dia merendah tapi emang rendah. Lagi di fase itu, oke. It's okay, no problem. Saya juga pernah di titik terendah seperti itu ya, teman-teman semuanya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, udah sih segitu aja. Ya udah, oke. Terima kasih Teh Siti. Teman-teman yang lain. Siap-siap. Di sini udah open video nih, ada KM Renaldi. Ya, halo Kak. Halo Kak Renaldi, dari mana? Dari mahasiswa Universitas Pajajaran. Oh, Pajajaran. Kesini sama siapa? Kesini lagi ya. Masuk game sini sama siapa? Keroyokan nggak sama teman-temannya? Enggak sih, sendiri. Soalnya ada saudara juga di STT. Jadinya dikasih tahu kalau ada webinar gitu di STT. Oke. Semester berapa Kak Renaldi? Mahasiswa kan? Iya, maba sih Kak, baru masuk gitu. Oh, maba. Iya. Ambil jurusan apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Oke. Sedikit pengen nanya, gimana sih perasaannya ketika Kak Renaldi dari SMA, terus sekarang udah memasuki bangku kuliahan di era pandemi lagi? Sebetulnya kayak kaget gitu karena sebelum masuk UNIF itu kan ospek dulu. Nah, ospeknya tuh tugasnya tuh lumayan banyak. Terus kan kita pas kelas SMA kelas 12 tuh kayak lumayan nyantai tugasnya gitu. Terus pas masuk ke Universitas Pajajaran, tugas ospeknya banyak gitu, lumayan kaget sih Kak. Lumayan kayak Lumayan kaget. beban gitu. Kesulitan nggak sih di era pandemi ini dengan semua teknologi yang udah canggih, tapi merasa nggak sih kayak kok makin terbebani ya? Iya sih, terutama karena kan kita ngerjain tugasnya kayak sendiri gitu ya di rumah gitu. Terus dengan koneksi internet yang terbatas juga, jadinya kan kalau misalkan offline tuh ngerjainnya bareng-bareng gitu ya, bareng teman-teman, jadinya kayak nggak terlalu terbebani, jadinya kayak seru-seruan aja gitu sambil main juga. Kalau misalkan online gini di rumah sendiri jadi malah ruyet sendiri gitu, Kak. Ribet sendiri ya, dan kayak ngerasa 24 jamnya itu semakin lama tuh semakin mengecil ya waktunya ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Renaldi atas sharingnya. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman semuanya sama sepertinya ya. Problem di era pandemi seperti sekarang ini, jangankan menjadi seorang mahasiswa yang kreatif, milenial yang inovatif gitu. Untuk misalkan kita bisa belajar aja, bisa keluar dari zona nyaman di kasur aja susah.
Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman di sini tuh pasti bisa. Nah, teman-teman semuanya, ngomongin menjadi seseorang yang kreatif dan inovatif itu tidak terlepas ya dari sebuah pengalaman. Jadi teman-teman itu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini kalau teman-teman itu mau berusaha. Saya di sini ingin menekankan kepada teman-teman semuanya bahwa saya itu pernah merasa menjadi seorang yang produk gagal. Ya, saya pernah di fase yang namanya menjadi seseorang yang gagal. Mungkin gagal secara apa yang saya canangkan atau apa yang saya inginkan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, teman-teman mungkin generasi saya seperti generasi milenial seperti saya itu yang baru-baru memasuki dunia perkuliahan atau waktu kelas 3 SMA masih berpikir bahwa saya harus sukses atau saya bisa sukses ketika saya mengenyam pendidikan di sekolah yang negeri atau di fakultas yang negeri. Dulu angkatan saya berpikir seperti itu, tidak ada yang tidak berpikir seperti itu. Bahkan dari kita selalu berlomba-lomba untuk bisa masuk PTN. Apapun itu istilahnya, caranya kalau dulu masih SNMPTN misalkan gagal, SBMPTN ya. SBMPTN gagal, masih ada tahapan yang lainnya juga. Terus kemudian setelah itu pakailah jalur belakang, ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini biasanya ketika teman-teman kalau tes nggak lulus, ada bisa pakai duit. Nah, itu kalau di zaman saya untuk bisa masuk negeri itu adalah sesuatu hal yang sangat diusahakan sekali pada saat itu. Saya lulus tahun 2014 berarti ya. Tahun 2014-an masih menjadi hal-hal yang pokoknya saya harus sukses dan saya tuh harus bisa masuk negeri. Nah, tetapi enaknya di zaman teman-teman sekarang tahun 2000-an ya, apalagi tahun 2020, mindset teman-teman itu sukses tidak harus kuliah di PTN. Ya, banyak orang yang udah open mind ya, ketika misalkan mereka tidak masuk ke PTN, mereka akan slowly ya biasa aja gitu. Yang penting aku kuliah gitu. Dan yang terpenting generasi milenial di sekarang itu mereka itu mau misalkan kuliah di tempat yang biasa aja, mau kuliah di tempat yang bergengsi, mereka tetap gaul. Itu kelebihan teman-teman itu daripada Oke. Nah, di antara teman-teman yang lain itu seperti itu. Di antara semua generasi ya, teman-teman generasi Z ini adalah generasi yang sangat diuntungkan ya melalui teknologi perkembangan zaman ini. Tapi ada dampak yang memang mendasari ketika teman-teman karena adanya teknologi ini semakin canggih, teman-teman jadi malas. Ya, pengennya rebahan, pengennya duduk manis gitu. Dan pengennya itu kerjanya itu ntar dulu aja deh gitu. Ntar dulu aja deh, nanti aja dulu gitu kan. Jadi kayak semuanya tuh sistemnya tuh semua kebut semalam. Nah, ketika dulu saya menjadi generasi yang gagal tidak bisa masuk PTN, akhirnya saya masuk salah satu perguruan tinggi swasta. Nah, di situ saya tidak berpikir bahwa saya akan di tahapan seperti sekarang. Saya lulus S1 dalam keadaan 3,5 tahun ya, dalam jarak 3,5 tahun, kemudian saya diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan S2 dengan waktu 1 tahun 7 bulan. Dulu itu tidak menjadi tolak ukur saya, tidak menjadi sesuatu keharusan saya harus lulus 3,5 tahun, tidak. Karena saya tipe orang yang mengalir gitu. Tetapi ketika ada suatu kejadian yang menerpa, kemudian kita berpikir di situ mulai suatu hal yang realistis itu muncul. Oke, ternyata ya ketika misalkan gua dulu ngebet banget nih masuk PTN, dengan cara apapun gua masuk gitu. Kayaknya gua nggak akan ada di tahap ini gitu. Nah, jadi pada saat masa-masa remaja saya, usia 20-an, saya gunakan waktu saya ketika saya udah menjadi produk gagal tersebut. Saya merasa diri saya itu produk gagal, teman-teman. Karena saking orang yang selalu ambisius gitu. Saya orang yang ambisius harus masuk ke negeri, harus masuk gitu. Sementara yang terjadi adalah saya tidak masuk ke negeri. Nah, akhirnya di situ menjadikan saya merasa bahwa diri saya ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, tapi pada saat itu saya putar arah.
saya berpikir lagi, mungkin ini sudah jalannya. Jadi tidak ada yang perlu disesali dan saya langsung memutuskan untuk segala sesuatu yang ada di depan mata saya jadikan peluang. Karena saya hobi dagang, akhirnya saya mencoba peruntukan di dagang. Jadi saya bisnis online kecil-kecilan. Nah, di situ ya, dengan misalkan ada sesuatu gap antara waktu saya yang tidak sesuai dengan realita itu, akhirnya saya menjadikan sesuatu menjadi sebuah peluang. Nah, dari mulai bisnis kecil-kecilan itu, saya merambah ke yang lain ya, kemudian saya mencoba peruntukan yang lain juga. Nah, akhirnya saya konsen di wirausaha. Nah, teman-teman, itu semua ya bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman berada di fase yang, duh, saya bingung nih, saya pengen ngapain gitu kan, hobi saya tuh apa? Nah, sebenarnya kan hobi itu adalah segala sesuatu yang teman-teman bisa lakukan, tapi teman-teman pun berasa enjoy. Jadi meskipun tanpa bayaran ya, meskipun itu misalkan melelahkan, tapi teman-teman itu enjoy. Nah, itu adalah yang namanya hobi. Nah, ketika yang namanya hobi itu menjadi suatu peluang buat teman-teman dijadikan bisnis, itu bisa menghasilkan pendapatan. Nah, cara memanfaatkannya itu adalah ketika teman-teman harus bisa melihat perkembangan zaman, ya di internet sekarang udah banyak banget teman-teman. Jadi nggak perlulah sekarang teman-teman merasa bahwa, aduh saya itu buntu ide gitu. Enggak, di Google ya, di Pinterest, kemudian di Instagram, semuanya teman-teman bisa mencari ide-ide tersebut ya. Kemudian gimana sih misalkan kita ketika kita pengen memulai tapi kayak merasa bahwa takut gagal gitu. Ya, takut itu cuma sebatas di pikiran teman-teman. Ya, jadi segala sesuatu kalau belum dicoba itu kita tidak akan pernah tahu. Ya, tidak akan pernah tahu kita bisa atau enggak. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik, buat selanjutnya Teh Nunu kasih dulu ke moderator deh. Baik, terima kasih Teteh atas materinya. Mungkin untuk sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab kepada para peserta yang mau bertanya. Boleh silahkan di unmute aja mic-nya. Silahkan. Biar nanti langsung dijawab oleh narasumber. Ya, kita discuss ya aja. Oh iya, ada sedikit informasi dari panitia. Untuk peserta yang aktif nanti akan ada sedikit merchandise dari panitia. Wah, luar biasa sekali. Mungkin ini apa Teh? Ini salah satu video ya, video dari salah satu produk saya yang ketika dibuat ketika masa-masa kuliah dan ketika lagi nggak tahu harus jadi apa dan nggak tahu mau ngapain gitu. Pada saat itu ini inget banget dibikin ketika lagi galau skripsi. Nah, itu salah satu produk dari makanan. Nah, sementara saat ini saya sedang mengembangkan ya bersama suami saya, khususnya itu di investasi cryptocurrency. Nah, karena sebagai generasi milenial ya yang
kita itu benar-benar harus melek ya, melek teknologi, melek informasi, ya, melek semua yang ada ya perkembangan di zaman sekarang. Kita juga kayak merasa bahwa sekarang itu nyari duit ya, menghasilkan cuan itu nggak cukup hanya di dunia nyata gitu kan. Nah sekarang di sini saya ada investasi cryptocurrency, di sini judulnya itu UMI ya, UMI. Jadi UMI itu jenis staking ya. Jenis staking mungkin kalau teman-teman yang udah pernah main saham, udah pernah main trading, forex atau dan lain sebagainya, bisa agak sedikit mengenal apa itu cryptocurrency dan lain sebagainya. Nah, saya memanfaatkan di masa pandemi ini menjadi seorang yang produktif itu dengan menghasilkan cuan di dunia maya. Nah, itu salah satu contoh aja sih buat teman-teman semuanya. Kurang lebih seperti itu, Kak Ima. Mungkin bisa sedikit diceritakan Teh, kenapa gitu produk makanannya dinamain cabucin? Oh, produk makanan. Kalau untuk produk makanan, itu dulu mungkin waktu zaman lagi film Si Bucin, tahu kan? Siapa ya, film apa ya, aku lupa lagi namanya, cuman panggilannya itu adalah Bucin gitu kan. Nah, terus pada saat itu lagi masa-masa kuliah, lagi masa-masa skripsi ya, tiba-tiba berpikir bahwa gue tuh capek nih, lagi di masa capek banget bikin skripsi, terus kayak mentok gitu judul gitu kan, terus bentar-bentar di ACC, bentar-bentar ada yang direvisi dan lain sebagainya. Nah, di saat kemumetan itu datang, tiba-tiba suka nonton sinetron ya dengan judul Bucin itu ya, dengan panggilan Bucin itu, jadi kayak kepikiran bahwa kayaknya gue bikin cemilan aja gitu. Nah, pada saat itu benar-benar nggak punya modal sedikit pun, jadi kayak cuman punya modal relasi doang, sama sedikit ilmu masak gitu kan. Kemudian saya cari UMKM yang mau dia itu saya modalin gitu kan. Saya modalin untuk bikin sesuatu tapi berdasarkan pre-order. Jadi saya itu bikin cemilan ini ketika orang-orang itu pesen gitu. Jadi nggak perlu keluar budget yang banyak dulu, harus stok dulu gitu kan. Tapi nggak seperti itu. Jadi saya pre-orderkan dulu, saya bikin kayak semacam pemasarannya dulu, kemudian saya juga kasih dulu testimoni ke orang-orang terdekat. Maka dari itu saya tumbuhkan tuh yang namanya produk tersebut, dan saya langsung ngambil dengan kayak misalkan kita pembentukan reseller. Jadi setiap kota misalkan atau setiap daerah kita punya satu resellernya. Jadi kita nggak menampung untuk penjualan satu pieces per pieces gitu. Jadi kayak kita menampung untuk di daerah ini ada siapa, untuk di daerah ini ada siapa. Nah, itu salah satu strategi kita untuk bisa memperluas pangsa pasar. Nah, kurang lebih seperti itu sih Kak Ima. Jadi dulu akibat dari kebucinan gitu kan, akibat dari males-malesan gitu kan, dan saya juga sama kaum rebahan seperti kalian. Chip lah produk tersebut. Ya. Bagus sekali itu produknya gitu, kayak memotivasi buat yang bucin gitu. Temenin dikala nonton drakor gitu kan. Ya, untuk teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyakan kepada narasumber? Sepertinya teman-teman di sini pada hebat-hebat nih. Udah paham? Oh, Kak Renaldi, Kak. Ya, boleh Kak Renaldi. Loka mau bertanya, jadi kan Ya. tadi tuh katanya generasi Z tuh kebanyakan kayak mengalami depresi atau anxiety, kecemasan. gitu ya. Sedangkan menurut saya yang baca tuh kebanyakan generasi milenial ini mengalami depresi karena produktif gitu, mengerjakan tugas yang terlalu kebanyakan dari dosen mungkin. Jadi menurut kakak bagaimana caranya agar milenial produktif tanpa mengalami depresi? Terima kasih Kak. Terima kasih juga Kak Renaldi, pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Oke teman-teman semuanya, ketika kadang begitu ya, kadang kita di fase yang memang sudah lelah, yang sudah capek gitu kan, kita dituntut harus proaktif, kita dituntut harus mengerjakan soal A, B, C gitu kan, sampai kayak physically kita itu terkuras dengan sendirinya gitu kan. Ketika misalkan physically kita udah terkuras, otomatis mental kita juga kayak dikit-dikit jadi down gitu kan, dikit-dikit jadi baperan, dikit-dikit jadi merasa ih gue lelah banget sih kan gitu kan. Ada yang sampai seperti itu. Tapi ketika misalkan teman-teman
diserang dengan namanya sistem imun yang teman-teman yang menurun banget, itu karena teman-teman dirinya itu nggak kuat. Dalam artian gini, teman-teman tuh nggak mempersiapkan diri untuk menjadi seseorang yang produktif. Atau misalkan teman-teman itu kayak terlalu kaget karena pada posisi misalkan yang di awalnya biasa saja, tidak ada tugas yang begitu banyak, kemudian tiba-tiba ada tugas yang begitu banyak. Jadi sistem tubuh teman-teman sendiri pun kayak menolak gitu. Nah, hal yang harus teman-teman lakukan adalah salah satunya adalah pertama adalah teman-teman tahu jamnya teman-teman itu bisa menjadi produktif. Ya, dalam artian gini, kan kita dikasih nih waktu 24 jam nih, sama rata. Nah, ada tipe-tipe orang yang memang bisa fokus mengerjakan soal, entah itu belajar di jam-jam tertentu. Misalkan selepas sholat subuh. Nah, biasanya kalau selepas sholat subuh itu kan kita kayak udara gitu masih sangat fresh ya, kemudian kayak kita baru bangun dari tidur, nah itu belum ada pikiran-pikiran yang negatif. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tetap waras ya, teman-teman semuanya. Ya, waras di sini adalah teman-teman nggak perlu sampai segitunya ya, nggak perlu sampai mikir gue harus jadi yang terbaik. Alhasil teman-teman kena penyakit lambung ya, kronis gitu. Karena apa? Akibatnya ketika teman-teman belajar ekstra, asupan makanan itu kayak yang semrawut gitu. Seblak lah, cilok lah, cilor, bakso tahu gitu kan. Yang pedes-pedes, kemudian kurangnya serat, sayuran gitu kan. Makanan-makanan yang bergizi. Bahkan teman-teman mungkin saja udah lupa 4 sehat 5 sempurna gitu di zaman sekarang. Karena itu kurangnya ya amunisi gitu kan. Amunisi dalam tubuh teman-teman sendiri. Kemudian yang ketiga adalah me time. Me time yang harus teman-teman lakukan itu adalah benar-benar me time. Bukan yang me time yang kayak, oke, aku me time gitu kan. Me time-nya kayak nge-stalking gitu kan di Instagram. Habis itu kayak kecanduan ya, lihat-lihat Instagram, habis itu lupa waktu. Nah, itu adalah me time yang salah. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen me time, usahakan yang benar-benar bisa merefresh lagi otak ya. Misalkan rebahan tuh yang benar-benar rebahan tanpa ada ponsel gitu kan, kayak rebahan 15 menit doang gitu. Kalau enggak kayak kalau ciwi-ciwi gitu kan, spa gitu kan, spa di rumah aja gitu kan, luluran dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman udah merasa me time-nya itu benar, alhasil energinya itu langsung ada lagi, ke-charge lagi gitu. Jadi yang biasanya terjadi ke millennials ketika capek kayak gitu, mereka dipaksakan. Jadi tanpa adanya jeda istirahat. Harusnya dipakai istirahat, mereka malah dipakainya tuh buat stalking gitu. Jadi lagi-lagi media sosial itu ada pro, ada kontra, dan ada manfaatnya, ada juga kerugiannya. Jadi pinter-pinter kita bisa mengolah waktu, pinter-pinter kita juga kayak, oh ini udah waktunya saya belajar gitu kan. Jadi jangan sampai saya terlalu bablas di media sosial, sementara kewajiban yang lainnya itu kandas. Kayak gitu sih Kak Renaldi. Mumpung Kak Renaldi masih muda dan masih bisa diperbaiki. Soalnya kalau udah yang semester 5 ke sana Kak ya, menurut pengalaman saya, udah nggak masuk. Udah nggak akan masuk. Jadi karena polanya itu udah terstruktur. Jadi kayak misalkan, ya udah polanya begadang ya akan terus begadang gitu. Kalau Kak Renaldi kan ini masih baru banget ya, masih fresh gitu. Oh, masih bisa diperbaiki tuh kayak dibikin kebiasaanku yang baik. Karena sebuah kebiasaan itu bisa dilakukan lebih dari 40 hari itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Jadi bentuklah dari sekarang kebiasaan yang baik itu ya. Jangan diikuti kakak-kakak yang suka begadang. Terima kasih, Kak. Sama-sama Kak Renaldi. Iya, me time-nya semacam kayak healing gitu ya, Teh? Bener banget. Karena kita emang rentan orang-orang yang rentan capek dan rentan juga kayak cemas akan hari esok gitu. Ya, apalagi buat mahasiswa-mahasiswi yang lagi menyusun tugas akhir. Skripsi. Gitu. Ya, untuk yang lain, ada yang mau dipertanyakan? Siti Nur Latifah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, ini agak menyangkut ke entrepreneur gitu ya. Kan Oke, boleh. Saya tuh udah beberapa kali nih kayak bikin usaha gitu, dagang. Pas awal-awal banyak yang pesan tuh
kayak ih semangat gitu. Tapi ketika nggak ada yang pesen atau cuma beberapa tuh jadi malah gak semangat. Terus ujung-ujungnya malah kayak gitu, malah bangkrut. Nah jadi ada gak sih Teh saran dari Teteh sebagai yang dulunya juga sebagai pelaku entrepreneur juga supaya tetap semangat gitu, supaya konsisten dalam menjalankan ini. Terima kasih Teh. Oke, terima kasih Kak Siti Nur Latifah. Sorry ya, Kak Ima, aku ganti device ya pakai HP ini. Oke, teman-teman semuanya, kadangkala ketika kita merasa pengen mencoba suatu hal baru, tapi terkendala gagal lah, atau malah tidak percaya diri gitu kan, atau bahkan kayak udah pernah mencoba tapi kayaknya keberuntungan itu nggak pernah datang ke kita gitu. Sebenarnya itu kayak cuman perasaan kalian doang kok gitu kan. Nah, hal yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama adalah benar-benar kenali apa, bisnis apa, usaha apa yang pengen teman-teman jalani. Dan teman-teman udah harus tahu apa resikonya, apa keuntungannya ya, kemudian kelemahannya apa, dan ketika misalkan saya akan terjun di bisnis ini, akan terjun di usaha ini, nanti tuh pro kontranya akan seperti apa. Jadi teman-teman harus bisa analisis jauh keluar ya, analisis jauh ke depan, bagaimana suatu hal itu bisa terjadi harus diproyeksikan ya. Karena gini loh, biasanya generasi-generasi milenial ini adalah generasi-generasi yang memang kalau bertindak itu gegabah. Ya, dalam artian mereka tuh nggak pernah dipikirin matang-matang apa yang harus mereka lakukan. Nah, ini bisa menjadi salah satu langkah awal ketika teman-teman memutuskan untuk memulai bisnis, memutuskan untuk memulai usaha adalah dipikirkan benar-benar matang. Ya, benar-benar matang di sini adalah, oke, saya mau jualan baju, atau saya misalkan mau jualan makanan. Nah, kira-kira bisnis apa nih yang sedang digandrungi oleh orang-orang? Nah, ketika misalkan orang-orang sekarang lagi kecanduan drama Korea, ya, pasti akan sangat jarang orang-orang yang beli baju dengan bahan-bahan atau model-model India. Ya, jadi harus up to date ketika misalkan pangsa pasar di luar itu seperti apa. Oh, lagi drama Korea, lagi drakor gitu kan. Berarti makanan dan juga bisnis pakaian yang bisa mendominasi adalah bisnis tentang Korea ini. Nah, yang kedua, ketika teman-teman mempunyai sebuah perencanaan, tuangkan ke dalam sebuah ide. Ya, kalau teman-teman ada di sini yang suka nulis, ya, bikinlah teman-teman konsep dari bisnis plan. Ya, bisnis plan di sini adalah teman-teman memuat semua hal ya dari mulai A sampai Z ya, secara kasarnya itu secara ringkasnya adalah proposal usaha kalian. Nah, ketika teman-teman kesulitan ya di permodalan, teman-teman bisa mengajukan ya bisnis plan tersebut ke lembaga-lembaga yang memang concern membidangi bisnis plan teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah tetap terukur ya, tetap terukur dan sesuaikan dengan budget teman-teman. Ketika misalkan memulai sebuah bisnis dan memang harus ada modalnya, ya teman-teman ukur dengan sepatu kalian, dengan ukuran sepatu kalian, bukan mengukur dengan ukuran sepatu orang lain, ya. Karena misalkan pengen terlihat wow, akhirnya kayak misalnya tuh memaksakan. Jadi memaksakan untuk memakai modal yang besar gitu, sementara kita nggak punya modal sebesar itu. Kemudian yang ketiga adalah bergantung ke niat teman-teman. Kalau niat dari awalnya teman-teman sudah benar, sudah bulat, ya, dari niat itu kan akan berubah menjadi sebuah tujuan. Nah, ketika misalkan niat saya menjadi seorang wirausaha ketika saya menjadi seorang mahasiswa, berarti ada dua pekerjaan yang teman-teman lakukan, menjadi entrepreneur dan juga menjadi mahasiswa. Tujuannya adalah saya ingin menjadi pengusaha. Kan udah jelas. Kalau misalkan tujuannya udah jelas, mindset di pikiran teman-teman itu akan tertanam. Ketika teman-teman jatuh, akan mikir lagi, kan tujuan gue jadi pengusaha, masa digini aja gue nyerah sih gitu kan. Ketika misalkan dapat kegagalan gitu kan, di situ akan berpikir lagi, kan tujuan gue di sini pengen jadi pengusaha, masa iya sih cuman gini doang gue mentalnya tempe gitu. Nah kayak gitu sih Teh Siti Nur Latifah, sorry. Siap-siap Teh. Terima kasih Teh.
Sami-sami. Ya, yang lain ada yang mau bertanya? Mungkin nggak terpatok di materi yang disampaikan oleh narasumber juga kan di sini basic dari narasumber ini tuh dia mendoseni mata kuliah Smart Entrepreneurship dan Character Building di LP3I ya, Teh. Iya, kebetulan sekali. KWU. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Mungkin ada sedikit motivasi gitu dari Teteh sendiri buat kaum rebahan di masa pandemi kayak gini. Oke. Karena sepertinya sih Kak Ima, pertama mungkin faktor tidak pengen nanya itu pertama, aduh teori gitu kan. Yang kedua, udah males sih, kayaknya ini lebih kepada kuatas-kuatas gitu kan. Yang ketiga, kayak gue mah nanti aja dulu actionnya gitu. Nah kebanyakan dari orang tuh sebenarnya kayak gitu. Nah tidak salah karena teman-teman ya, tidak semua orang itu bisa berpikir positif. Dan tidak semua orang juga bisa berpikiran terus-terusan negatif. Jadi ada fasenya ketika teman-teman memang merasa bahwa saya belum berguna atau merasa bahwa kayaknya ilmu ini belum pengen gue dapetin, atau misalkan di sini gue pengen hidup yang biasa-biasa aja gitu. Tapi suatu hari nanti teman-teman akan merasa bahwa iya ya, dulu kenapa sih gue nggak pernah belajar dengan serius? Dulu kenapa sih gue nggak pernah sungguh-sungguh belajar gitu? Akan ada saatnya teman-teman merasakan hal tersebut. Nah, pesan dari saya adalah ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi seseorang, ya, kita di sini itu tanpa kita sadari ya, waktu kita itu sebentar. Ya, yang kedua, ada orang-orang di sekitar kita yang harus kita bahagiakan. Nah, ketika misalkan kita menjadi generasi yang biasa aja, yang menjadi semacam apa ya? Semacam hidup ya biasa-biasa aja gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Gue kuliah ala kadarnya aja, gue nggak pengen bisnis, gue nggak pengen jadi milenial yang kreatif juga gitu kan. Nah, itu akan teman-teman rasakan itu ketika suatu hari nanti merasa bahwa gue nyesel gitu. Nah, teman-teman bisa lakukan hari ini dengan melihat peluang yang ada di depan mata teman-teman. Apapun itu, ya. Mau itu tentang hobi teman-teman, mau itu tentang bisnis, mau itu tentang segala hal. Jadi, lihatlah proyeksinya ke depan, ya. Melihat segala sesuatu itu dari dua kacamata positif dan juga kacamata negatif. Jadi teman-teman bisa melakukan apa yang seharusnya teman-teman lakukan. Dan jadilah diri teman-teman sendiri. Kayak gitu sih Kak Ima. Sangat-sangat menarik. Apalagi untuk masa generasi Z sekarang gitu. Banyak banget ilmu yang didapat. Apalagi ada sangkutannya gitu dari yang awal, materi awal itu tentang kesenian, dan sekarang itu tentang generasinya gitu, yang milenialsnya. Ya. Untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi dari peserta yang lain? Bagaimana teman-teman, ada yang mau bertanya? Atau dari Teteh mau nanya ke peserta? Enggak sih, dicukupkan kalau dari saya. Ya udah, mungkin karena udah sore juga kali ya. Energinya udah terkuras.
Sepertinya teman-teman yang lain. Teh, saya boleh ampun. bertanya nggak, Teh? Oh boleh, siapa nih? Boleh ya? Saya Taufik dari Maba ST Wastu Kancana. Ya, Jadi saya itu ingin bertanya, Teh, perihal investasi dan juga cryptocurrency. Nah, mm-mm. untuk kita yang sebagai mahasiswa di milenial nih, itu tuh cryptocurrency itu masih disarankan nggak sih untuk kita gitu? Karena kan cryptocurrency itu ada yang namanya dengan high risk, high return Ya. gitu. Nah, itu tuh masih disarankan untuk mahasiswa atau tidak gitu? Apa itu lebih disarankan untuk yang sudah bekerja atau gimana gitu, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Sebenarnya gini loh teman-teman semuanya. Memang ya yang namanya investasi itu kayak tinggi resiko banget gitu kan. Dan kadang beberapa dari teman-teman juga sempet gitu kan bikinlah yang namanya ikut-ikutan gitu kan dengan investasi atau dengan misalkan mereka main trading, main forex gitu kan. Kemudian kadangkala mereka karena tidak tahu pengetahuan bahkan mereka merasa tertipu gitu atau mungkin saja mereka mengalami kerugian. Nah, sementara yang bisa saya sarankan di sini adalah teman-teman sekarang memang lagi ngetrennya banget cryptocurrency ya, dan banyak banget teman-teman blogger, YouTuber juga ya yang mereview tentang cryptocurrency ini. Nah, salah satu yang bisa menjadi alternatif bagi teman-teman adalah ketika teman-teman tahu sistemnya. Ya, menjalankan sebuah investasi cryptocurrency tidak semata-mata ketika teman-teman melakukan hal itu tidak paham. Jadi ketika teman-teman belum merasa paham dengan sistemnya, jangan sekali-kali teman-teman melakukan investasi atau bermain saham atau melakukan cryptocurrency itu ya. Karena resikonya akan sangat tinggi ketika teman-teman tidak kuat secara mental ya. Yang kedua, ketika misalkan teman-teman saya memutuskan untuk bermain cryptocurrency di ininya ya, bisa dibilang kan ada banyak ya, ada trading, ada staking gitu. Kemudian teman-teman memilih misalkan yang tradingnya gitu. Nah, ketika teman-teman merasa bahwa saya punya uang gitu kan, terus kayak ada sisi baik dan buruknya. Jadi kayak review dulu cryptocurrency yang baik bagi teman-teman itu seperti apa. Jangan sampai teman-teman tuh merasa terbohongi ya, merasa kayak tertipu dengan sebuah sistem. Dan yang ketiga adalah kalau teman-teman misalkan mau yang lebih aman, ya bisa teman-teman kayak cari di websitenya, cari literatur yang memang sudah diawasi oleh OJK. Tapi kalau misalkan bagi teman-teman yang merasa pengen belajar, bisa dicoba dengan hal-hal yang kecil gitu kan, dengan modal yang cukup kecil. Kemudian saya juga ada alternatif di Umi Staking ini juga dengan modal kecil tapi bisa. Jadi bedanya kalau saya bermainnya cryptocurrency bukan trading tapi staking. Nah, kurang lebih kayak gitu, Kak. Oke ya Teh, makasih Teh. Boleh nanya satu lagi nggak Teh? Sami. Boleh. Berkaitan sama judul webinarnya gitu ya. Nah, ini saya tuh ingin bertanya gini Teh. Kan dari setelah yang yang Teteh paparkan tadi tuh bahwa mahasiswa tuh kan harus berpikir kreatif, inovatif dan juga produktif gitu ya, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Nah, selain kita harus berpikir seperti itu tuh, mahasiswa tuh kan dituntut juga untuk menjadi agen perubahan gitu, agen perubahan. Atau yang sering disebut tuh ya agent of change. Nah, apakah dari sifat kreatif, inovatif dan produktif itu tuh salah satu kunci keberhasilan agent of change itu Teh? Itu sih. Oke, terima Makasih. kasih Kak. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Benar banget ya, kita itu adalah agen perubahan. Tapi kadangkala menjadi seorang agent itu, menjadi seorang yang agentnya dari perubahan itu tidak semudah yang dibayangkan. Nah, benar sekali, salah satu tema kali ini menjadi mahasiswa, menjadi milenial yang kreatif, inovatif, dan juga produktif, itu bisa disangkut pautkan dengan agent of change ya. Teman-teman semuanya, ketika misalkan kita ya sudah terbiasa menjadi milenial yang kreatif ya, yang inovatif dan juga produktif, itu akan terbuka luas ketika kita bisa merubah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, karena yang namanya mahasiswa itu biasanya menjadi sebuah tolak ukur ya. Jadi kadang di masyarakat itu, masyarakat yang tidak tahu malah bilang bahwa yang namanya
mahasiswa itu hanya bisa bikin onar ya, mahasiswa itu hanya misalkan bikin ribut-ribut gak jelas, demo-demo gak jelas gitu. Padahal sebenarnya mahasiswa itu punya cara tersendiri yang berbeda dengan kebanyakan generasi. Nah, salah satu yang bisa teman-teman lakukan adalah menjadi seorang yang berpikiran tetap positif ya. Inti dari teman-teman menjadi milenial yang kreatif itu tidak hanya semata-mata teman-teman itu punya knowledge-nya ya, punya pengetahuannya, tapi harus dibekali juga yang namanya attitude-nya ya. Ketika teman-teman sudah merasa bahwa teman-teman punya ilmu pengetahuan yang cukup mumpuni ya untuk melakukan sebuah agent perubahan, teman-teman juga harus dibekali dengan yang namanya attitude. Nah, itu adalah salah satu kuncinya teman-teman bisa menjadi agent of change. Kurang lebih seperti itu, Kak. Ya Kak, terima kasih untuk jawabannya Kak. Sami-sami. Ya, ada yang lain yang mau bertanya, teman-teman? Berarti untuk beberapa generasi ini ada yang dinamakan baby boomer, generasi Z, generasi milenial, dan generasi Z. Betul. Ada 5 tipe generasi milenial. Ya, pertama nerd milenial, true milenial, mass milenial, ally milenial, dan anti milenial. Mungkin di sini yang tertarik itu yang quotes-quotes-nya itu ya Teh. Yang buat bisa dijadiin caption gitu. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah acara dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan dan juga kita mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat dari para narasumber kita. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih untuk Teteh sebagai narasumber yang telah menyampaikan materinya. Sampai bertemu di lain kesempatan di webinar berikutnya. Namun sebelumnya saya meminta untuk teman-teman semua peserta untuk mengaktifkan kameranya. Biar kita berfoto bersama. Sudah? Ambil pose terbaik masing-masing ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasi kalian yang sudah mengikuti acara webinar kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau mungkin tadi ada beberapa kendala koneksi. Saya selaku moderator pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kakak. Izin lab